Ya, mumpung lagi bulan puasa saya sampaikan. Macam-macam doa berbuka puasa itu ada 5. Yang pertama doanya berbunyi, nanti dari 5 ini ada satu yang hadisnya mursal, bukan dari Rasulullah. Dari 5 ini, yang pertama berbunyi Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang kedua berbunyi Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu. Yang ketiga berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat berbunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu wa li shaumi ghadin nawaitu. Yang kelima berbunyi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Dari 5 tadi, kalau pertanyaannya mana yang paling sahih, maka jawabannya yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar di kitab Abu Dawud, nomor hadisnya nomor 2357. Hadisnya hasan. Yang pertama itu yang berbunyi Dhahabadh dhama'u sampai selesai. Yang kedua yang berbunyi nomornya 2357. Tadi saya bilang 7 atau 8? 7. Yang kedua yang berbunyi Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu, sama ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2358, bawahnya langsung. Tapi hadis yang kedua ini mursal. Mursal itu apa? Seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah, langsung meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah. Padahal kalau tabi'in harusnya apa? Lewat dulu sahabat, sebutkan nama sahabat, baru nama sahabat menyebutkan qala Rasulullah. Nah, Mu'adz bin Zuhrah, tabi'in yang bernama Mu'adz bin Zuhrah itu tidak menyebutkan nama sahabat. Maka hadis yang kedua ini para ulama menghukuminya mursal. Kemudian setelah diteliti, mursal itu termasuk hadis dhaif, hadis lemah. Kemudian setelah diteliti oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, beliau peneliti hadis, banyak yang telah kitab-kitab yang beliau teliti, beliau mengatakan, beliau memilih pendapat yaitu bahwasanya yang paling benar hadis Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2358 itu sumbernya dari seorang yang bernama Ar-Rabi' bin Khusaim dan bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mursal yang kedua. Yang ketiga, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Awalnya yang Allahumma laka sumtu sama wa 'ala rizqika aftartunya itu diambil dari hadis yang kedua. Yang tadi. Tapi tambahan wa bika amantu sama bi rahmatika ya arhamar rahimin, kata Imam Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, tambahan wa bika amantu tidak diketahui dari mana asalnya. Nah, ini ada orang yang buat ini. Yang keempat yang tambahannya wali shaumi ghadin nawaitu sama, tidak diketahui dari mana asalnya. Yang kelima yang berbunyi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirali. Ini hasan, tapi ini yang pertama kali membaca adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Nabi. Tapi yang kelima ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka dari 5 tadi kalau ditanya mana yang paling sahih, yang pertama. Mana yang pernah dibaca oleh Nabi? Yang pertama yang berbunyi Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kalau pertanyaannya boleh enggak kalau yang belum hafal Dhahabadh dhama'u mengamalkan yang Allahumma laka sumtu? Boleh, tapi ketika mengamalkan tidak boleh meyakini itu dari Nabi karena itu hadisnya dhaif. Karena memang hadis dhaif boleh diamalkan dengan beberapa syarat. Dhaifnya tidak parah, tidak diyakini dari Nabi, kemudian hadis itu di bawah asal yang sabit, kemudian apa lagi? Dhaifnya tidak parah, tidak diyakini dari Nabi, kemudian tidak berkaitan dengan halal haram. Masih boleh, tapi tentu orang muslim yang cerdas ingin memilih yang pernah Nabi contohkan, yaitu apa? Dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian mungkin bertanya kapan dibaca itu, setelah meminum atau sebelum meminum? Para ulama ada 2 pendapat.
Boleh setelah, boleh sebelum. Kenapa yang setelah? Yang setelah itu melihat ke redaksi tekstualnya hadis yang berbunyi zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, wa batalatil uruqu, dan telah basah tenggorokan, wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Itu semua pakai kata telah. Berarti kalau telah berarti sudah minum, sudah basah, sudah minum. Itu. Pendapat yang mengatakan boleh dibaca sebelum berbuka, dia lebih melihat ke redaksinya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Dahulu Nabi ketika idza aftara itu artinya ketika mau berbuka. Dalam ilmu balaghah, idza kemudian depannya fi'il madhi, kata kerja lampau, itu berarti apa? Akan. Jadi boleh dibaca sebelum. Contoh yang nyata dalam kehidupan kita adalah apa? Redaksi iqamah. Dibaca qad qamatis salatu qad qamatis salah. Sungguh salat telah didirikan, sungguh salat telah didirikan. Pas itu dibaca, apakah salatnya sudah didirikan? Belum kan? Tapi pakai redaksi fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi mudahnya apa? Boleh dibaca sebelum meminum, boleh juga sesudah. Hikmahnya apa? Kalau tadi kok belum baca itu pas sebelum minum, maka setelah minum baru baca. Tapi yang nggak boleh lupa adalah yang Bismillah, itu harga mati itu. Karena kalau nggak baca Bismillah nanti setan ikut makan dengan kita. Nah, dari 5 tadi, maka yang sahih yang pertama, yang kedua ini mursal, bahkan dari orang namanya Rabi' bin Khusaim. Yang kedua bahkan ada tambahannya, dihiasi. Yang kelima hasan. Maka yang paling afdal yang berbunyi zahabat dhama'u sampai selesai. Itu cara menyikapi hadis maudhu. Kemudian ada tambahan sedikit tentang doa berbuka puasa. Semoga bermanfaat.